Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Hidup adalah perjalanan. Kita terus bergerak melewati waktu. Puji syukur kepada Tuhan. Perjalanan kita memasuki hari yang baru. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudaraku, di pinggir Jakarta ada nama satu tempat yang cukup terkenal. Kebanyakan orang tahu. Bukan karena sebagai lokasi wisata dengan pemandangan indah. Bukan. Tidak juga karena tempat itu mempunyai nilai historis atau bersejarah. Tidak juga. Tempat itu tidak menyimpan pesona bagi manusia umumnya. Nama tempat itu Bantar Gebang. Mudah-mudahan Anda semua tahu. Ya, di salah satu bagian daerah itu terdapat tempat pembuangan sampah. Sampah di mana-mana dianggap benda yang sudah tidak terpakai, layak dibuang. Orang menganggap benda itu tidak berguna lagi. Manusia yang disebut sampah masyarakat merupakan sebutan menyakitkan dan melecehkan seseorang. Berarti orang itu layak dibuang sebab tidak berguna lagi buat masyarakat. Namun, definisi sampah sebagai benda yang tidak punya nilai kegunaan tidak berlaku, khususnya bagi seorang bernama Sitorus. Justru di tempat itu, ia melihat sampah secara berbeda. Justru menjadi tambang emas, diolah kembali, dan menghasilkan nilai ekonomis miliaran rupiah. Bukan hanya dia lalu diuntungkan, tapi banyak orang juga. Bahkan ia mampu membayar pajak ke pemerintah daerah dengan angka yang besar sekali. Saudaraku, jika sebuah benda yang sudah dibuang orang di tempat yang kotor, di mata seseorang masih berharga, tetap punya nilai, maka jika kita refleksikan kepada kita sebagai manusia di mata Allah, jelas Allah memandang kita lebih dari itu. Kita ingat kota Niniwe, kota metropolitan yang jahat, berdosa, dan sikapnya memuakan. Apalagi di mata Yunus. Menurut dia penduduk kota itu layak dibinasakan. Saking muaknya, dia menolak perintah Tuhan ke sana. Lalu bagaimana orang Niniwe di mata Allah? Tetap dikasihi, tidak dibuang, tidak pula dibinasakan. Saudaraku, umat Tuhan berada di pembuangan. Ratusan tahun hidup di negeri orang, baik di Persia maupun di Babilonia, Iran dan Irak,
lokasi sekarang ini. Dalam situasi demikian, Yesaya mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Alasannya, mereka berharga di mata Allah. Karena berharga, Tuhan mengasihi mereka. Janji dan harapan ini tentu bagaikan air sejuk di tengah padang gurun kehidupan, menyegarkan dan memberi semangat buat mereka. Di tempat yang jauh dari kampung halaman, Tuhan hadir dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, salah satu perasaan berat yang dihadapi manusia adalah ditimpa kesulitan, sehingga merasa ditinggalkan. Merasa ditinggalkan adalah perasaan seolah-olah dalam kesendirian ia menghadapi realitas yang berat. Seorang istri merasa ditinggalkan suami, maka sang istri merasa ada beban berat yang harus dipikulnya sendiri. Mungkin Anda familiar dengan lagu Mother, How Are You Today? Seorang anak yang meyakinkan bahwa dirinya tidak meninggalkan ibunya. Karena itu ibunya jangan khawatir. Pagi ini, di hari Senin ini, kita melangkah dengan tegap. Kita percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Karena itu, jangan khawatir. Ia bersama langkah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Syukur kami berharga di hadapan-Mu. Luputkanlah kami dari bahaya di hari baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.